Namun kali ini, kedua patriark yang memasuki makam para dewa bersama-sama kehilangan satu patriark. Dalam dendam sebelumnya dengan Qin Yichen, klan lebih menderita. Hal ini menyebabkan suku Youlang mampu memantapkan pijakannya. Situasi saat ini agak rumit. Pada saat yang sama, Yu Heng tidak bertemu, tetapi dia bermarga Qin Golden Immortal yang menderita banyak korban dari anggota klan. Dapat dikatakan bahwa dia benci menggertakkan gigi. Jika dia menangkapnya, dia pasti akan mengelupas dan kram. Yuan Che mendengar ini, dan aku hanya sedikit puas. Saya menemukannya kembali ke Xiong Bao. Saya hanya ingin berbicara, tetapi saya menyadari apa yang saya lihat. Melihat keluar dari kuil, mata terpaku pada siluet ramping. Ketika saya melihat Golden Immortal berambut ungu di sebelah siluet ini, wawasan Rao Yuan melintas di matanya. Tapi segera, kejutan ini berubah menjadi cibiran. Yu Heng, kata-katamu sangat bagus. Tidak menyangka anak ini berani datang. Saat berbicara, beberapa orang di aula sedang menonton di sepanjang lampu pompa, dan benar saja, mereka semua memperhatikan 10 atau 9 siluet yang mendekati pintu aula. Murid serigala Youlan dipenuhi dengan kebencian. Yu Heng menggertakkan giginya dan berkata, ini benar-benar dia. Ada sejenis. Orang tua belum datang kepadanya. Dia bahkan datang ke inisiatif. Wajah tua Wu Chang yang keriput membangkitkan senyum lucu. Tidak hanya di sini. Sepertinya berasal dari sini. Wanita menawan itu tidak bangun. Tangan giok menopang pipinya yang merah jambu. Mata indah menoleh. Wajahnya tersenyum. Itu meraih bayi mewah 10.000 lembah bunga saya. Dan berani muncul. Tuan muda ini benar-benar orang yang spesial. Wajah Hatan giok hijau penuh amarah. Dan Fox Roof tidak terkecuali. Mata bulat beruang Xiong Bao bahkan lebih ganas. Ini menyebabkan tembakannya yang sia-sia. Dan itu bukan bonekanya. Tapi anak tawanan, beraninya dia datang. Tahukah Anda, di aula besar ini, sekilas sulit menemukan orang yang tidak bersalah padanya. Bahkan dapat dikatakan bahwa tanpa ada pembangkit tenaga manusia, saya tidak ingin menginjak tulang anak itu untuk mengambil token Guts Festive. Dalam hal ini, pihak lain berani memasuki kota Wuhai dan tidak mengundangnya. Ini adalah sesuatu yang sama sekali tidak diharapkan oleh badai beruang. Kerja bagus. Saudara Yuan, akun itu, orang tua akan segera menyelesaikan aliansi Anda. Di antara murid-murid Yu Heng Wolf, niat membunuh tidak mengganggu. Tersembunyi di antara jari-jari di antara lengan baju, dan jalur jari-jari yang masuk akal dinaikkan. Tidak hanya suku Youlang, tetapi di aula besar, hampir setiap mata pembangkit tenaga listrik dipenuhi dengan rumah-rumah yang ganas, sehingga siluet ramping belum memasuki aula, dan ada niat membunuh di aula. Namun, bahkan jika jalur cahaya pupil yang diproyeksikan dari kuil itu seperti pedang, siluet ramping itu masih mengangkat kepalanya dan melihat ke depan dengan mantap, melangkah dengan tenang. Selangkah demi selangkah, ke dalam kuil. Ledakan. Memasuki candi dengan satu kaki, suasana garang asli di candi nampaknya semakin menggelora, membuat kupu-kupu di belakang gunung bingung. Apa istimewanya? Musuh sudah hampir tiba. Masing-masing juga master yang tidak bisa dianggap enteng. Bahkan Zong Zong San sedikit khawatir. Tanpa dua tuan muda terungkap, dapatkah mereka benar-benar menonjol dari aula besar ini hari ini? Tepat pada saat ini, saya melihat Wu Chang tersenyum tipis dan menatap Qin Yichen. Setelah beberapa saat, senyumnya semakin cerah. Hanya pria garang di matanya, seperti serangga beracun yang mengikis tulangnya. Ini benar-benar gelombang belakang dari sungai panjang yang mendorong mereka sebelumnya. Ah, lelaki tua itu telah bekerja keras di lingkaran dalam akhir-akhir ini untuk mengambil token. Anak laki-lakimu lebih kuat, membunuh sepanjang jalan, bahkan pohon sepanjang malam ditelan. Mulut Qin Yichen sedikit tersenyum, tidak dengan rendah hati. Penatua Wu, kan? Untungnya, saya tidak berani pamer di depan Penatua. Tetapi hanya sedikit keberuntungan. Berbicara tentang mereka, satu-satunya yang tidak memiliki permusuhan adalah keluarga boneka beracun. Pihak lain rela menyambut satu sama lain dengan senyuman, terlepas dari apakah ada pisau tersembunyi di senyuman itu. Namun, ketika nada hampir tidak turun, saya melihat senyum menawan datang, yang membuat orang merasa mati rasa. Tuan muda Qin benar-benar tidak bangga sama sekali, menyebabkan pohon anggur giok menderita banyak Tao Tingwei dengan sia-sia, dan akhirnya bahkan cabang I tidak menangkapnya. Tetapi di mulut Tuan muda Qin, itu hanya keberuntungan. Mata Qin Yichen berkedip, dan diam-diam berpikir, wanita ini benar-benar mempesona, tidak hanya berpenampilan cerah, tetapi juga lembut dan segar, montok. Qin Yichen mengetahui dari transmisi suara Butterfly Chongshan bahwa wanita bernama Mei Wuyan ini memiliki reputasi 10.000 di Huagu dan tidak kehilangan pembangkit tenaga listrik lama. Dan nafas 9 lapisan surgawi membuat Qin Yichen tidak berani meremehkannya. Pemuda seperti itu memiliki prestasi seperti itu. Terlihat bahwa wanita ini jauh lebih berbahaya dari permukaan. Qin Yichen memandangi anggur safir yang marah dengan senyum di wajahnya. Gadis Wuyan bercanda dan berkata bahwa Qin ini sedang terburu-buru. Jika gadis itu tidak keberatan, Qin ini memiliki beberapa cabang Ting Xiao. Oke. Bagaimana kalau berteman dengan perempuan?
Omong-omong, kebenciannya dengan 10.000 huagu tidak terlalu dalam. Bahkan tidak ada kebencian, itu hanya pecundang saja. Dan untuk wanita berbahaya ini, Qin Yichen tidak ingin langsung menyinggung. Siapa yang bermimpi bahwa Mei Wuyan mendengar ini? Tetapi tangan Giok menutupi bibir merahnya, dan senyumnya menjadi lebih menggoda. Tuan muda Qin benar-benar lucu. Beberapa cabang. Apakah Anda ingin berteman dengan orang lain? Lagi pula, Mei Wuyan juga mengedipkan mata. Jika Tuan muda Qin tertarik, dia akan memberikan token itu kepada orang lain. Tetapi mereka cukup bersedia menjadikanmu teman. Dari eufemisme ini, Qin Yichen mendengar olok-olok dan sedikit penghinaan. Tetapi yang pertama tidak panik dan tersenyum. Gadis Woyan sama menariknya. Ternyata berteman dengan orang-orang ditandai dengan jelas. Kata-kata tenteram sama-sama penuh candaan. Begitu kata ini keluar, dia melihat wajah cantik Mei Wuyan membeku dan membeku, dengan jelas menandai harganya. Apa ini dibandingkan dengan dia? Segera, dia melihat duri besar di belakangnya berteriak, "Nah, kamu berani sembrono." Namun, pada saat ini, saya mendengar seorang gadis menelan ludah di aula besar. Suara ini, di aula besar yang bergelombang saat ini, tampak sangat tiba-tiba, dan bahkan tiba-tiba membuat atmosfer dengan pedang terhunus dan busur ditekuk. Qin Yichen juga berkedut di sudut mulutnya. Melihat kembali ke pemilik suara ini, Lu Xiaolu menatap Mei Wuyan dengan sepasang ketampanan, dan dia penuh dengan makanan. Gadis ini benar-benar luar biasa. Qin Yichen kemudian ingat bahwa ada 9 orang keturunan rusa, dan 10.000 lembah bunga di pembangkit tenaga listrik. Di matanya, adalah makanan besar. Hanya saja Qin Yichen tidak bisa membayangkan bagaimana Lu Xiaolu menelan kepala Mei Wuyan. Episode konyol ini membuat orang lengah. Yuan Che melirik Lu Xiaolu, lalu mengangkat telapak tangannya yang lebar, dan menyela dengan ringan. Nah, sekarang kamu di sini, bukankah kamu hanya untuk muntah? Sekarang setelah Anda menemukannya, katakan saja sesuatu tentang menyakiti 1000 rekan saya di Liga Kerajaan. Bagaimana Anda berencana untuk menyelesaikannya? Mata rubah kembar Hurou marah dan ketakutan. Dia diam-diam berpikir bahwa dia tidak pernah kekurangan pelamar di Liga 1000. Tetapi Golden Immortal berambut ungu hampir mematahkan lehernya.